Bapak Ibu, saya berkata ya, ucapkan izin Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sambas kuat karena ada berserikan salah berserikan kita berubah. Selamat datang kami ucapkan kepada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad di bumi Sambas Serabi Mekah. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Tuan Guru Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LCMA PhD, Datuk Seri Ulama Setia Negara, Imam Kesultanan Al-Wahidillah Sambas. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu sedikit saya sampaikan sebelum Ustaz menyampaikan ceramah dan menyapa masyarakat yang ada di Sambas semua, bahwa tadi di Balai Istana Al-Wahidillah Kabupaten Sambas, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad telah dianugerahkan gelar Imam Kesultanan Sambas. Tuan Guru Profesor Haji Abdul Somad LCMA Datuk Seri Ulama Setia Negara, Imam Kesultanan Al-Wahidillah Sambas untuk menyapa dan memberikan tausiah kepada masyarakat Kabupaten Sambas. Falyatafadhal mashkur. Sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar masyarakat Sambas? Saya biasa kalau ceramah itu dekat dengan jamaah supaya nampak saya mata jamaah. Tapi malam ini begitulah adanya sultan-sultan zaman tinggi, saking tingginya gamah Allah. Tak ada kata yang layak untuk diucapkan kecuali ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang mulia Putra Mahkota Pangeran Ratu Muhammad Farhan, untuk Sultan-Sultan Alim Ulama Kerajaan Sambas, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kalau diurut-urut nasab darah mereka sampai kepada Sayyidina Hasan, anak Sayyidatina Fatimah, anak Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu 'alan nabi, sallu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau di Pontianak itu nasabnya sampai kepada Sayyidina Al-Husain, maka di Sambas nasabnya sampai kepada Sayyidina Hasan. Apa maksudnya? Bahwa bumi ini dipimpin oleh sultan-sultan, raja-raja yang mereka adalah keturunan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semangat bagi masyarakat Sambas untuk menjaga anak cucu keturunan kita sampai hari kiamat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati dalam keadaan la ilaha illallah. Lahirnya diteriakkan ke telinganya sebelah kanan,
asyhadu an la ilaha illallah, dan matinya ditalqinkan di telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Bangga tidak menjadi orang Sambas? Kalau ada yang tak bangga menjadi orang Sambas, cepat-cepatlah mati. Masya Allah, tabarakallah. Poin pertama ingin saya sampaikan adalah orang yang tidak mengerti sejarah, orang yang tidak mengerti masa lalunya, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu asal muasal dasar dari mana. Maka di sini tegaskan lagi, malam ini Ustaz Abdul Somad datang ke kerajaan Sambas untuk mengenang kejayaan masa lalu, mengingatkan anak cucu-cucu kita. Apa kata pesan Presiden Soekarno? Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Walaupun saya pakai baju hitam, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sejarah tidak adalah sejarah orang yang punya masa lalu. Jangan bayangkan ketika Belanda dan Jepang datang ke negeri ini, nenek moyang kita tinggal di pokok kayu. Bukan monyet mereka. Mereka adalah orang-orang yang punya peradaban. Mereka adalah orang-orang yang punya kerajaan. Kalau mau tahu, datanglah ke Kalimantan, datanglah ke kerajaan-kerajaan. Lihat ini semua. Saya mengundang kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang, Aceh sampai Papua, datang ke Kalimantan, singgah ke Pontianak, mampir ke Sambas, datang ke Ketapang, karena saya sudah sampai duluan. Setuju atau tidak setuju? Datang kemari dalam rangka wisata religi, melihat peninggalan kerajaan-kerajaan Islam, supaya sadar bahwa Islam itu bukan hanya sekedar doa. Banyak ini orang sekarang kalau disebut Islam, bayangan dia 3 kali berdoa. Doa waktu anak lahir akikah, doa waktu anak lahir nikah walimah, doa waktu mati takziah. Dianggap Islam itu cuma 3, akikah, walimah, takziah. Ini bukan adalah Islam yang sempurna. Udhulu fi silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Akan tetapi walaupun sultan-sultan keturunan Rasulullah dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain itu hebat-hebat, tapi mereka tetaplah cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Maka sampai saat ini kerajaan Al-Qadriyah, kerajaan Sambas dan Abdul Somad datang Provinsi Riau, kerajaan Siak Serindrapura, seluruh kerajaan-kerajaan ini sekarang kita menjadi orang Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jelas menengok saya karena saya dekat dengan lampu. Tapi saya ke bawah ini abu-abu nampak. Pertama karena silau, yang kedua karena gelap, yang ketiga karena tinggi. Poin yang kedua yang saya sampaikan adalah Abdul Somad tadi datang pakai baju putih, ternyata dikasih baju baru. Inilah baju baru. Nampak? Ini dari emas ini. Takut saya pulang sendirian. Tadi Abdul Somad pakai sorban warna hijau, diganti lagi pakai sorban keemasan. Cincin pun itu maka saya pegang mikrofon di sebelah kenapa cincin tadi? Selama ini Abdul Somad dari Riau diberi gelar Datuk Sri Ulama Setia Negara, dari Ketapang Kai Jaga Mangkudilaga, dari Universiti Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam Profesor, dari Sudan Doktor, dari Mesir LC, dari Maroko MA. Saya sangka untuk habis tinggal almarhum. Ternyata ada satu lagi ditambah dari kerajaan
imam. Habis semua imam-imam di dunia, saya imam. Jadi nanti kalau menulis nama saya di baliho, imam dulu, karena tak mungkin imam di belakang. Yang di belakangnya namanya makmum. Imam Datuk Seri Setia Negara Kaijal Rahman Kulilara, Profesor Dr. Abdul Somad LC MA PhD. Oh, batu nisan semeder. Tak ada yang dapat saya sampaikan selain ucapan kisah emas kok berlayar masa sepi di dalam peti, utang emas dapat dibayar, utang budi di bawah mana. Bagaimana cara membalas baju sulam emas? Bagaimana cara membalas selendang lengkap pula dengan topi? Kalau Bapak Ibu nampak saya berwibawa malam ini karena kerajaan Kesultanan Sampang. Baru orang yakin saya imam. Selama ini makmum aja. Selama ini khotib saja. Hari ini Masya Allah, kopinya, sorbannya, bajunya, cincin batu kecubungnya lengkap sudah. Sudah mau turun kok. Alhamdulillah. Kita mengucapkan alhamdulillah, tak ikut senang dengan kesenangan saya. Masya Allah, tabarakallah. Apa pelajaran yang kedua dapat diambil? Begini tradisi orang Melayu, begini tradisi orang berbudi bahasa, begini tradisi Kesultanan Sampas. Abdul Somad datang bertamu, tak ada apa-apa, buat senyum. Tapi Masya Allah, tabarakallah. Man ahsana ilaikum, siapa yang memberikan perbuatan baik kepada kamu? Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu? Fakafiru, balaslah Abdul Somad. Illam tajidu, kalau kau tak sanggup membalasnya, fad'u lahu, doakan mereka. Maka saya doakan seluruh kesultanan, sultan-sultan yang sudah meninggal dunia. Tadi kita bacakan Al-Fatihah. Sultan pemangku adat, putra mahkota, semua zuriat keturunan. Mudah-mudahan masyarakat semuanya yang ada malam ini, alim ulama, syarif, pandai, tokoh masyarakat, Bapak PJS, Bupati, tak dapat disebut satu persatu. Semua dipanjangkan umurnya insyaAllah. Bagi tak ada panjang umur, gunanya kalau kita sakit, panjang umur sehat. Yang sakit-sakit mudah-mudahan disehatkan. Yang tak ada harapan sehat dimatikan. Anak-anak muda mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala istiqomah iman dan Islam. Ini kerajaan Sampas sedang menyampaikan ke Abdul Somad, begini sultan-sultan Sampas kesalahan nenek tahun. Begini nenek moyang kami mengajarkan kami. Begini pula kami mengajarkan kepada umat. Maka kalau mau melihat iman seseorang, la yu'minu ahadukum, kamu tidak akan beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudara, ma yuhibbu li nafsihi, sampai kau sayang kepada saudara seperti kau sayang kepada diri sendiri. Abdul Somad datang dari Pulau Sumatera, jauh di sana. Berapa jauh Pulau Sumatera itu? Tak jelas entah berapa jam perjalanan. Yang jelas habis sholat subuh, saya tausiah subuh tadi di Masjid Ittihadul Ummah Pekanbaru Riau. Habis itu langsung ke masjid, habis itu langsung dari masjid ke airport, dari airport baru malam ini sampai ke Sampas. Bayangkan jauh. Dari ujung Sumatera, pertengahan Sumatera sampai ke tengah Kalimantan, inilah sampai sekarang. Itu pun naik pesawat transit ke Jakarta. Bayangkan bagaimana orang zaman dulu dipukul ombak, dilepas gelombang sampai juga ke negeri ini dalam rangka bersilaturahim. Maka Abdul Somad datang bukan niat menggurui tuan-tuan guru, bukan dengan niat menceramah di para alim ulama, tapi datang dengan niat bersilaturahim. Janji Nabi Muhammad SAW, man ahabba in musattalahu fi rizqihi, siapa yang mau mendapatkan rezeki
Wa in sa'ala bi ajali, mau dipanjangkan umurnya, wal yasul rahman, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Maka dengan silaturahim kita malam ini, panjanglah umur, murahlah rezeki, dijauhkan dari malapetaka bencana dan musibah, insyaallah. Amin. Dengan berkat sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi kalau kira-kira dihidupkan langsung hari baterai mati kan? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah saya tadi sempat terkejut karena begitu sampai kendaraan mobil mau masuk, saya tengok tak ada beberapa orang. Oh, begini rupanya orang sangkas kalau pengajian, tak ada orang dalam hati saya. Rupanya masuk dari pintu belakang. Begitu saya masuk ke dalam, berjumpa dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan kekerabatan kerajaan Sambas. Rupanya Ustaz Somad, itu masyarakat sudah menunggu di luar. Maka kami pun di dalam tak berlama-lama, karena takut jamaah ini mengamuk selama ini. Akhirnya putra mahkota pun singkat saja, pakai, tak sempat kami foto-foto kan. Gimana mau update status nanti Instagram Ustaz atau Somad. Tapi Masya Allah, tabarakallah, rupanya begini masyarakat Sambas cinta kepada pengajian. Ramai melimpah ruah sampai ke ujung-ujung. Jangan berkecil hati. Sama status kita. Insya Allah yang berdiri pahala dan berkah lipat. Yang duduk jangan berkecil hati. Yang duduk lebih dulu masuk surga. Biarlah orang Sambas berlapang hati. Apapun kata saya, amin. Begitu orang kalau hatinya senang, mau duduk mau berdiri dia tak pedulikan. Yang penting hatinya lapang. Orang kalau sudah senang kepada ulama, senang kepada pengajian, maka lapang hatinya, ringan kakinya melangkah, ringan tangannya menghayut, ringan rezekinya, mudah urusannya. Maka datanglah dia ke majlis ilmu. Alhamdulillah. Tapi besok subuh begini juga kaknya. Amin. Ini poin ketiga yang ingin saya sampaikan. Apa poin ketiga? Cinta kepada pengajian penting apa penting? Penting. Tapi memakmurkan masjid jauh lebih penting. Alhamdulillah.
Sedangkan di tanah lapang Kesultanan Sampas saja begini penuhnya, melimpah ruah sampai ke ujung sana. Masya Allah. Kanan kiri penuh, kanan penuh sampai tak nampak ujungnya ke mana. Kiri pun begitu juga, di depan lagi. Gelombang-gelombang. Oh sungai. Begitulah ramainya. Oleh sebab itu tidak diragukan lagi tentang dalamnya keimanan dan keislaman orang-orang Sampas. Betul? Siapa yang mengatakan orang Sampas tidak kuat agamanya, datanglah malam ini ke Sampas. Datanglah tengok bagaimana mereka pengajian. Hai saudaraku yang memasang kamera di apa nama alatnya ini? Drone. Sampai tinggi drone. Ambil gambar dari atas. Nanti kita mau upload ke Instagram. Kita tunjukkan begini orang Sampas kalau pengajian. Begini orang Sampas cinta kepada kajian Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini yang diajarkan kepada masyarakat Sampas dari berabad-abad silam sampai hari kiamat. Sampas akan tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun warakun. Siap menjaga bumi Sampas, siap menjaga Kesultanan Sampas, siap jaga NKRI. Takbir. Allahu Akbar. Enggak bilang setan. Selama ini mabuk-mabuk hilang mabuk. Selama ini diganggu-ganggu jin, hilang jinnya, juga melangkah ke laut. Habis kemudian datang ke bawah. Oleh sebab itu kita mesti istiqamah. Kalau malam ini ramai, nanti setan jinnya datang lagi, ramai lagi sholat subuh. Siap? Awas datang subuh. Datang lagi setannya, ramaikan lagi zuhur. Datang lagi hantunya, ramaikan lagi asar. Datang lagi jin genderuanya, ramaikan lagi maghrib. Datang lagi sundel bolongnya, datang lagi isya. Kita mesti istiqomah. Ibu-ibu jangan jadi hantu. Kalau ibu hantu, anaknya tuyul. Alhamdulillah tidak ada di Sampas. Kenapa? Karena negeri ini sudah dipilih oleh zuriat keturunan Sayyidina Hasan, cucu cicit keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak mungkin bumi ini tak bertuah, tak mungkin bumi ini tak beruntung, tak mungkin mereka asal mendarat saja. Pastilah mereka para alim ulama yang memilih tanah ini bertuah. Mereka sholat dan istikharah. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa'innahu yanzuru binurillah. Karena dia memandang bukan dengan pandangan mata, tapi dia memandang dengan pandangan mata hati. Kita mata kaki tidak ada. Kok masuk ke kaki tidak ada? Melangkah bukan jatuh. Makanya kata mana mata kaki kau? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ketiga yang mau saya sampaikan adalah bahwa kalau begini ramainya pengajian, maka kita mesti memakmurkan masjid. Siap? Hayya 'alas shalah. Bagus tak? Saya tahu pujian itu penuh dengan keterpaksaan. Dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adakan lomba azan, adakan lomba jadi imam sholat, adakan lomba baca doa kunut, adakan baca Al-Fatihah, adakan lomba baca doa, adakan lomba busana muslim. Itu semua untuk membangkitkan anak-anak muda kita. Alhamdulillah yang hadir ini kebanyakan anak-anak muda. Yang berbaju merah-merah anak muda, yang berbaju kuning anak muda. Dari mana Ustaz tahu mereka anak muda? Padahal
itu pakai masker dari tatapan matamu kita. Karena anak muda lah yang sanggup berjalan mengawal kiri kanan tombak terhunus. Disitulah saya menjadi berani dan tegak. Ada polisi, ada tentara, ada pengawal yang tombak yang terhunus. Orang-orang yang gila pun waras langsung. Tapi biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di padang mahsyar kita akan berkumpul ramai, lebih ramai daripada ini. Kenapa? Karena yang berkumpul itu dari sejak zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada atap di padang mahsyar itu. Tanya sekali lagi, ada tenda di padang mahsyar itu? Tak ada. Yang tukang tenda pun mati tak bawa tenda. Mohon maaf Pak tukang tenda. Tidak ada tenda di padang mahsyar, tidak ada atap di padang mahsyar, tidak ada apapun di padang mahsyar. Tapi ada yang mendapatkan naungan sehingga dia tak kepanasan di padang mahsyar. Siapa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak muda masyarakat yang hatinya tergantung di mana? Badannya boleh di kantor, badannya boleh di pasar, badannya boleh di jalan, badannya boleh di mall, tapi hatinya tergantung di masjid. Kalau sudah mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dia pergi. Permisi bro, permisi, sudah azan zuhur, aku pergi dulu. Kemana bro? Rumah makan. Kalau sudah mendengar azan, tak sabar dia ingin datang ke masjid. Kalau sudah mendengar azan, kantor kecil, urusan kecil, bisnis kecil, ruko kecil, yang besar hanya Allah. Besarkan Allah di hatimu supaya yang lain kecil di pandangan matamu. Besarkan Allah dalam jiwamu supaya dunia kecil di depan ujung matamu. Jadi malam ini Ustaz nampak kami ini kecil kalian di semua nampak. Karena aku tinggi di atas, jauh, kecil. Barang-barang bercelana segini bisa dihitung beberapa kali. Jumlah tinggi dekat pula dari lampu menjadi padang mahsyar. Ini bagus dengan lampu ini supaya nanti pas masuk di YouTube nampak Ustaz putih. Dia ditengok, Ustaz di video di sana kok putih ya? Kok tak tahu lampu itu panas. Nanti kombinasinya ada lampu terang, warna kuning, baju pula keemasan, bercahaya, memang bukan kebelakangan kan? Itu hanya untuk mengajak supaya nanti komen bingung dan memilih kata-kata itu nggak bisa. Ganteng. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah malam ini kita bahagia, ramai, melimpah ruah. Tapi puncak kebahagiaan kita adalah kalau kita meramaikan masjid. Ibu bahagia tidak kalau bapak ke masjid? Bahagia bu. Tapi kalau ibu ada bapak yang belum ke masjid, sabar bu. Nanti jenazahnya akan bawa ke masjid. Kalau saya bilang jenazah, bapak tolong yang ketawa, ibu itu sedang bersih. Bapak senang tak kalau ibu ke masjid? Perempuan jangan ke masjid. Perempuan selalu di rumah. Tapi kalau di masjid itu aman, damai, tentram, kita tidak sedang perang, kita tidak sedang dalam keadaan genting, maka ke masjid hukumnya boleh. Kau kenapa tak ke masjid? Covid. Kata COVID pun
lebih cakap. Kalau panggil kau itu cakap sebelum aku datang, dia tak musik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka inilah yang paling penting di antara semua kehidupan kita. Mulut tak bisa menjawab, lidah tak bisa berkata-kata. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut terkunci, tangan akan bicara, kaki akan bersaksi. Malam ini semua kaki akan bersaksi di hadapan Allah. Hai kaki, kemana saja kau melangkah? Aku datang ke tanah lapang kerajaan Kesultanan Sambas. Apa kerja kau di sana? Tegak saja aku berdiri. Kenapa kau berdiri? Aku dapat datang. Kenapa kau berdiri? Aku mendengar pengajian. Maka kaki itulah yang akan menyelamatkan di titik Shiratal Mustaqim. Tangan berbicara. Inilah tangan yang diajak memainkan tangan. Telinga akan bicara. Inilah telinga yang dipakai mendengarkan ceramah. Hai telinga, apa yang kau lakukan? Aku mendengar ceramah, kata telinga. Jelas ceramahnya. Akulah yang paling jelas mendengar. Karena aku tegak pas di samping sound system. Jelas dilihatkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hari ini kita berbahagia. Berbahagia bukan karena dunia, tapi berbahagia karena kita berkumpul bersama orang-orang beriman di tanah yang dipilih oleh orang-orang beriman. Mudah-mudahan di dunia kita bersama, di akhirat kita akan bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Berjumpa dengan sultan-sultan kerajaan Sambas, Sultan Muhammad Sofiyuddin, sultan dan para alim-alim ulama Sambas. Ustaz kenal Sambas? Kenal. Tahu Ustaz Sambas? Tahu. Udah sampai Ustaz. Video buat di Sambas. Saya akan bisa berkata begitu sesudah malam ini. Sebelum ini diam aja saya. Ditanya tentang Sambas, saya diam. Suatu hari saya berjalan di kota Air Molek Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Tiba-tiba di pinggir jalan saya tengok ada tukang menjual buku bekas. Saya belilah buku bekas. Nama penulisnya Hawas Abdullah. Tahun 1996. Sekarang 2020, 24 tahun yang lalu. Saya buka buku itu, isinya biografi ulama Nusantara. Di buku itu diceritakan ada seorang laki-laki di tengah malam bulan puasa dia keluar rumah. Ini rumahnya, ini sumur. Antara rumah dan sumur batang-batang kayu kelapa. Begitu dia keluar rumah, ditengoknya semua batang kayu tumbang, kelapa-kelapa tumbang, ditimbanya air membeku. Lalu kemudian sadarlah dia bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Diangkatnya tangannya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, di malam Lailatul Qadar ini aku meminta kepada Engkau supaya keponakanku yang ada di dalam rumah, dia sedang menjaga seorang keponakannya, anak yatim yang anaknya meninggal dunia, ayahnya sudah dipanggil Allah Ta'ala. Ya Allah, di malam Lailatul Qadar ini satu pintaku kepada Engkau ya Allah, jadikan keponakanku yang di rumah itu menjadi salah satu dari wali-walimu ya Allah. Doanya dikabulkan Allah, keponakannya yang di kamar itu diangkat Allah Ta'ala ke Makkah menjadi ulama di Makkah. Keponakannya itu bernama Syekh Ahmad Khatib Sambas. Allahu Akbar. Akhirnya saya menulis disertasi tentang Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dari Jombang, Jawa Timur. Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari berguru ke Pulau Madura. Nama gurunya Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan belajar di Makkah. Salah satu gurunya adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas. Hebat orang Sambas.
Orang Sambas levelnya bukan kecamatan, internasional guys. Maka saya pergi ke Jawa Barat, di Suryalaya ada makam di atas bukit Abah Anam, ulama, wali Allah, mustajab doanya, sampai meninggal kuburnya tetap ramai. Abah Anam mengambil tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dari ayah beliau Syekh Abdullah Mubarak. Syekh Abdullah Mubarak mengambil tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dari guru beliau Syekh Tolha. Syekh Tolha mengambil tarekat Naqsabandiyah Qadiriyah Naqsabandiyah dari Syekh Ahmad Khatib Santos. Abah Anam, Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Tolha, Syekh Ahmad Khatib Santos. Dua tarekat. Ada tarekat Abdul Qadir Al-Jilani Qadiriyah, Baharuddin Naqsabandi Naqsabandiyah, Imam Abdul Somad Somadiyah. Abdul Qadir Al-Jilani Qadiriyah, Baharuddin Naqsabandi Naqsabandiyah. Apa bedanya? Zikir Syekh Baharuddin Naqsabandi sir dalam hati, tak benar. Sedangkan zikir Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Jalani kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka digabungkanlah dua tarekat ini, dimergerkan antara tarekat Qadiriyah dengan Naqsabandiyah, yang sebetulnya kalau beliau orangnya mau, maka bisa dibuatnya nama tarekatnya Sambasiyah. Tapi karena beliau orangnya tawadhu, rendah hati, dia tak mau menampilkan namanya, maka orang tidak ada kenal tarekat Sambasiyah. Yang dikenal orang adalah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Hari ini alhamdulillah, sampai saya ke Bangkalan, sampai saya ke Suryalaya, sampai saya ke makam Syekh Hasyim Asy'ari, ulama-ulama ini saya datangi. Tapi kampung halaman Syekh Ahmad Khatib Sambas belum. Dalam hati kecil saya, ini suatu saat pasti akan datang, ditakdirkan Allah. Kata orang, takkan mungkin kau sampai ke sana Abdul Somad. Pesawat tak bisa menerbangkan. Kalaupun kau sampai tak akan dapat izin. Kalaupun kau sampai orang tak akan berani datang. Kalaupun orang datang kau tak bisa lihat mereka. Kenapa? Tapi apa yang terjadi? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakuna lahu kun. Naik pesawatnya on time. Mohon maaf, pesawat Anda lambat 2 jam. Biasanya begitu kalau pengumuman pesawat. Tapi Abdul Somad mau ke Sambas, mestinya pesawatnya berangkat jam 9. Dapat SMS, pesawat Anda dipercepat jam 8 karena kurang penumpang. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut pada cakap manusia, jangan lemah pada ungkapan makhluk Allah. Kalau Allah berkehendak, tak ada satupun yang akan datang menghalangi. Kalau Allah sudah berkehendak, maka semua akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Sampai Abdul Somad ke Sambas. Mudah-mudahan sampai hari kiamat segala urusan kita dimudahkan Allah Ta'ala. Amin. Berkat kemuliaan wali Allah Syekh Ahmad Khatib Sambas, kemuliaan sultan-sultan zuriat keturunan Rasulullah, kemuliaan para imam-imam alim ulama bumi Sambas, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Sahil lana umurana, umuran dunia wal akhirah, dan jadikan bumi Sambas ini tetap menjadi bumi para alim ulama. Lahir dari negeri arsitek-arsitek yang hebat menggambar, hebat membangun, nampak orang kita ya. membuat istana, hebat menegakkan Duduk saya. Oh nampak. Kalau saya ke Gojek. Ada orang kaya, duit yang banyak, mobil yang banyak, rumah yang besar. Setelah dia mati tak meninggalkan apa-apa. Rumahnya habis,
hari kiamat akan dikenang orang. Bapak ibu anaknya mau jadi orang kaya atau jadi ulama? Bingung. Kalau Ustaz Somad, saya mau anak saya ulama sekaligus kaya raya. Boleh. Oleh sebab itu maka masukkan anak ke sekolah agama. Yang anaknya sudah di pesantren, alhamdulillah. Yang rencana mau masuk pesantren, mudahkan urusannya ya Allah. Yang sudah dikasih tahu tak mau juga ke pesantren, dialah yang akan membisikkan telinga nanti saat kau akan sekaratul maut meregang nyawa, saat godaan sini berganti, jangan berbisik karena ini mengajak mati kafir. Yang akan membisikkan la ilaha nanti tengah malam, dia yang akan membacakan doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 1803 bukan nomor handphone. Tahun kelahiran Syekh Muhammad Khatib Sambas 1803, meninggalnya 1875. Abdul Somad lahir 1977. 102 tahun setelah beliau meninggal baru lahir Abdul Somad. Kalau begitu sekarang, kalau Syekh Ahmad Khatib Sambas meninggal di Makkah tahun 1875, Abdul Somad lahir 1977, berapakah jarak antara mereka berdua? Ujian SNMPTN. Artinya apa? Ratusan tahun yang lalu beliau meninggal. Hari ini dimanapun orang berzikir tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, pahalanya mengalir ke makam Syekh Ahmad Khatib Sambas. Mau tak jadi ulama anak-anak? Orang yang memuliakan ulama, orang yang berkhidmat kepada ulama, orang yang memuliakan mengagungkan ulama. Kalaupun dia tidak jadi ulama, insya Allah anak cucu keturunannya ada yang jadi ulama insya Allah. Abdul Somad bukan ulama, Abdul Somad imam. Dapat dari mana imam? Dari Kesultanan Sambas. Lebih baik jadi imam di surau yang kecil. Kenapa demikian? Karena makmum surau musola itu akan mendoakan kita. Abdul Somad insya Allah akan menjadi imam di surau yang kecil. Mau jadi imam Pak Ustaz? Insya Allah makmum akan mendoakan kita. Kalau belum mampu jadi imam sholat maghrib, sholat isya yang bersuara, sholat zuhur aja dulu. Sholat zuhur jurusnya takbirnya yakni Allahu Akbar. Tapi jangan lupa sami Allah liman hamidah. Ada juga yang sering grogi waktu maghrib Allahu Akbar. Datang makmum dari belakang, salah. Lalu ditutup dengan makmum, subhanallah. Kata makmum, itu ucapan aku. Berkelahi pula mereka. Gara-gara tidak nggak ngaji. Jalan itu pasti bukan orang Sambas. Orang mana? Lupa, bukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tanahnya luas, wakafkan ke masjid. Nanti bangun di sana masjid. Di samping masjid itu ada pesantren, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, tamat SMA. Terserah. Dapat beasiswa dari IPB, pergi ke Bogor. Dapat beasiswa dari ITB, pergi ke Bandung. Dapat beasiswa dari ITS, pergi ke Surabaya. Kemanapun kau akan pergi, tapi setelah kau sarjana, kau akan pulang ke Sambas, membangun Sambas menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun. Bangun Sambas. Siap membangun Sambas? Bisa. Yang bilang siap tidak sah. Yang bilang insya Allah bagus. Insya Allah siap, mantap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ini penting bagi anak-anak muda sekalian. Sekolah, sekolah, sekolah. Tapi sekolah bukan cuma mencari titel. Apa titelmu sekarang? Panjang Pak Ustaz. Sebenarnya panjangnya tak ingat lagi. Berapa duit sudah dihabiskan? Berjuta-juta, beratus juta. Mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Tapi yang bermakna adalah dengan ilmu kau pulang. Kau juga saudara, pertanian, kembangkan pertanian di Sambas. Kau tenang apa sekarang? Tanam sawit Pak, berapa hektar? Ya 3 batang. Tanah seluas ini di Sambas. Kau tanam pula 3 batang. Kau dari mana? Fakultas Peternakan Pak. Bagus. Itu sungai panjang, luas, dalam. Buat hidup ternak ikan. Lepaslah Pak. Kasih jaring karamba. Buat tubuh kayu, dikasih jaring, dibuat dia drum di keliling, karamba ikan. Buat ternak ikan. Lalu dalam makanan dimakan sama ikan. Ikannya lebih besar. Sudah kau buat? Sudah besar? Besar. Oh panjang 100 kali 100. Mana ikannya? 2 ekor. Mubazir lah. Sebesar itu cuma 2 ekor. Anak paus kok. Kalau saya ekspor ke Jepang. Jepang sudah makan ikan mentah. Dimasukkan ke dalam nasi, digulung-gulung, dicampur pakai apa namanya sushi. Saya udah pernah dikasih makan. Silakan Pak Ustaz, ya ada saya. Kasihnya kali 2 biji, macam merah. Coba pula. Masukkannya ke kecap, saya masukkan ke kecap. Habis itu masukkannya ke mulut, saya masukkan pula. Habis itu dia senyum, saya tidak. Rupanya ikan mantap. Tetapi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, maka ini bumi Sambas ini harus kita jaga, harus kita lestarikan. Kalau tidak akan diambil orang yang akan menggarapnya. Mau Sambas ini diambil orang? Tidak, harus kita yang memakmurkannya. Dimakmurkan dengan ibadah, ramaikan masjid, pondok pesantren dibangun. Tapi ekonomi umat juga harus mesti wajib dijaga. Karena kalau ekonomi umat tidak dijaga, hancurlah umat kita. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran, fakir membuat orang jadi kafir. Hampir saja kemiskinan membuat orang menjadi susah melarat. Siapa yang menjual mandidahnya hanya karena mie instan, menjual agama hanya karena baju kaos bekas, itu orang-orang yang miskin susah melarat. Tapi orang Sambas kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu orang Sambas kaya? Kalau tak kaya orang Sambas takkan semegah ini istana kan? Masjid hampir salah tujuh. Kalau orang Sambas tak kaya, takkan megah istana dengan masjid. Kalau orang Sambas tak kaya, takkan sehebat ini baju imam. Imam baju ini apa yang sultan-sultan? Belum lagi. Ini sekali usap, kita hati 2. Jadi muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan sultan-sultan Sambas, ulama-ulama Sambas, orang Sambas kaya-kaya. Maka anak cucu kita juga kita doakan menjadi anak cucu yang kaya raya. Cita-citamu apa? Sebelum mati aku mesti bangun masjid. Siap. Setiap orang Sambas mesti bercita-cita seperti sultan-sultan Sambas. Sebelum mati mesti bangun masjid. Amin. Apa cita-citamu nak? PNS. Mana kamu bangun masjid? Bangun rumah aja 3M, 3 kali jam. Bukan saya mengatakan PNS itu hina. Saya pun PNS dulu. Bagus. Tapi kamu mesti menjadi entrepreneur, businessman. Kalau tidak negerinya akan diambil orang, nah. Kau mesti jadi
ngebor minyak itu ke tanah, bukan pentas dangdut kobor. Kaum muslim bisa menggali tanah, mengambil uranium, mengambil batu bara, mengambil minyak, mengambil macam-macam di dalam, supaya anak-anak bangsa ini bisa sekolah gratis. Amin. Nanti kalau kau kaya, cita-citanya apa? Kau bangun sekolah tahfiz Quran gratis, anak yatim fakir miskin sekolah gratis, makan gratis, pulang gratis, pergi gratis. Supaya apa? Supaya mencerdaskan anak bangsa. Cita-citanya begitu. Ibu-ibu sampaikan ke anak ibu, anakku, kau bukan dong 9 bulan 10 hari nak. Disampas mengandung masih 19 hari. Masih. Itu pakai 4 bulan. Apalagi sejak COVID ini. 12 saya. Anakku, bukan dong kau 9 bulan 10 hari. Anakku, kususukan kau 2 tahun. Anakku, kubesarkan kau dengan tetesan darah dan air mata. Maka aku ingin kau menjadi anak yang soleh. Jangan kau mati sebelum bangun masjid. Masjid apa namanya, Mak? Kau bangun masjid Hajah Siti Maryam. Kenapa itu? Karena itu nama. Begitu baktimu kepada orang tua, maka insya Allah sholat orang di sana mengalir pahalanya, baca Quran orang di sana mengalir pahalanya. Siapa yang membangun apa namanya pintu gerbang tinggi megah cantik ini, Abdul Somad Tausiah di sini, yang dulu memakunya, yang dulu menegakkan tiangnya, yang dulu matang atapnya, mengalirlah pahalanya. Orang yang paling rugi adalah pernah punya tanah, pernah punya harta, pernah punya nyawa, pernah hidup di atas dunia, tapi tak pernah dipakai menolong agama Allah. Kita punya anak, makan, minum, punya anak, makan, minum, mati. Tapi dari kosong kecil. Cinta apa? Masya Allah, tabarakallah. Polisi-polisi malam ini yang mengamankan dakwah, maka mereka masuk surga. Tentara-tentara malam ini yang mengawal dakwah, selama mereka bertugas, mereka mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Satpol PP yang hadir malam ini niatnya untuk menegakkan agama Allah, mereka juga mendapatkan pahala. Anak mereka anak yang soleh dan solehah. Kami Pak Ustaz, ini contoh aja, tak semua disebutkan, tapi ada suku yang harus selesai. Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuan kita hidup ini? Apa tujuan kita ada di atas dunia ini? Apa tujuan kita dibuat Allah? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa dibuat Allah? Ada yang hidup, ada yang mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji siapa yang paling baik amalnya. Amalnya, rezeki jangan kau pikirkan, tapi kau usahakan. Kalau sudah rezekimu, tidak akan mungkin diambil orang. Rezeki Musa takkan mungkin ditangkap harimau. Kalau rezeki Musa ditangkap harimau, sudah jadi harimau Musa. Tidak akan mungkin diambil orang. Subuh tadi Abdul Somad di Pekanbaru Riau melelang cincinnya untuk membangun masjid. Abdul Somad melelang peci, baju, cincin, sorban. Subuh tadi. Videonya tonton di channel Yayasan Tabung Wakaf Umat channel. Yayasan Tabung Wakaf Umat channel. Subscribe, like, and share. Subuh tadi di Masjid Ittihadul Ummah, Abdul Somad melelang 4 peci, sorban, baju, cincin. Belum 24 jam dari subuh ke isya, hanya dari subuh ke isya diganti Allah 4 itu. 1, 2, 3. Sulit bagi Allah. Lama saya terbentuk.
4 subuh tadi kuleran, 4 diganti Allah. Kalau tahu begitu, bagus kuleran baju sama celana itu. Sama sepatu sekalian. Begitulah Allah SWT mau menunjukkan. Hai Abdul Somad, ada rasa kecewa walau sebesar ujung rambut karena cincinmu sudah kau dalam. Ada rasa kecil hatimu walaupun sebesar ujung rambut karena bajumu sudah dalam. Baju yang paling saya sayang tertulis di pojok kiri pakai benang emas Abdul Somad, digantilah Subhanallah. Allah tahu ada kecewa dalam hatimu Abdul Somad. Kau pikir aku tak kuasa membalas, kau pikir aku tak sanggup membalas Abdul Somad. 4 yang kau kasih, 4 juga yang kubalas. Aku hanya sekedar ingin mengingatkan, kalau aku berkehendak apapun bisa terjadi. Ada terlintas di pikiran Abdul Somad bahwa nanti akan dibalas oleh Kesultanan Kerajaan Sambas. Ada sedikit pun, tapi rupanya Allah Ta'ala menunjukkan tak sampai 24 jam. Kita tengok 24 jam, apa pula lagi yang terjadi? Bukan langsung mati. Mati jangan takut. Yang kita takutkan itu bukan matinya saudaraku. Yang kita takutkan itu adalah apa yang kita bawa sesudah mati. Kalau di dunia saja begini balasannya langsung cash, apalagi di akhirat nanti. Ada ibadah sholihin. Ini dikasih Allah Ta'ala sebagai contoh supaya disampaikan kepada umat supaya makin yakin. Karena sekarang banyak orang yang tak yakin. Memangnya kalau aku sudah dapat apa? Memangnya kita dapat apa? Kalau ada orang yang tak juga yakin begini, tak usah diceramahi, tak usah diajak, bawa aja ke semua. Dia apakan Pak Ustaz? Enggak kan? Jangan. Tak boleh keras. Kita mengajak orang dengan cara yang santun. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah. Yang pertama, jangan lupakan sejarah. Ini bumi dipimpin oleh zuriat keturunan Rasulullah SAW. Yang kedua, jangan sampai lupa. Ini adalah orang-orang yang hadir kemari meramaikan tabligh akbar. Ramaikan juga sholat berjamaah, bimbing anak keluarga, bawa memakmurkan rumah Allah. Yang ketiga, anak-anak muda mesti menjadi generasi pelanjut umat. Yang keempat, sampai berapa nih Pak Ustaz? Sampai jamaah umum. Saya ceramah bisa tengok satu-satu. Kalau saya ceramah baru 30 menit menguap, demikian atau saya bisa sampaikan. Karena bismillahirrahmanirrahim kalau baru. Tapi kalau jamaah tahan, biasanya sampai 60 menit. Tadi saya mulai jam 9:30. Sekarang sudah jam 10:30. Cepat betul waktu berlari di Sambas. Belum kita berjalan. Yang keempat, kita mesti siapkan bekal untuk bekal hidup. Banyak orang sekarang siap membekalkan hidup. Banyak orang sekarang mempersiapkan bekal hidup. Saya Pak Ustaz, insya Allah pensiun umur 56-58. Sekarang umur saya 50. 5 tahun lagi sudah saya siapkan Pak Ustaz. Saya tahu bahwa pendapatan saya tak banyak lagi. Nanti cuma dapat pensiun aja. Uang pinjam, uang sipah, uang sibur, uang sudul, uang takut, tak ada lagi. Tapi udah aku siapkan Pak Ustaz, kos-kosan 100 pintu. Mana dia Pak? Tuh pintunya. Banyak orang sekarang mempersiapkan hidup, tapi tak banyak yang mempersiapkan mati. Oleh sebab itu siapkanlah mati. Apa yang perlu kau siapkan mati? Orang mati itu kalau ditanya, hai orang mati, hai jenazah, kalau kau hidup lagi, kau mau apa? Orang mati itu berkata, laula aqartani ila ajalin qarib. Kau kasihlah aku waktu agak sependek, sekejap, semenit, sedetik saja ya Allah. Kalau kau kasih kau hidup semenit, kalau kau beri hidup sedetik, kau mau apa kata Allah? Fa'aswaddaqah, aku mau bersedekah. Ternyata orang-orang mati itu kalau dikasih hidup, mereka mau bersedekah.
Mudah-mudahan jamaah yang hadir malam ini rezekinya berlimpah ruah. Yang punya toko, ruko, jualan berdatangan orang sampai tahun mati. Yang punya dagangan barang jualan laku, tapi jangan lupa sholat jangan sampai ditinggalkan. Yang anak-anak muda ini jangan sampai kena narkoba, anak-anaknya jangan sampai sakau. Anakku gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ustaz, anak pertama pejabat, anak kedua orang kaya, anak ketiga berprestasi. Gimana keadaan mereka sekarang? Yang pertama sakau, yang kedua bencong, yang ketiga malu. Apa gunanya itu? Kita mau anak-anak kita semua adalah anak-anak yang soleh, bukan somat. Semua insya Allah semuanya anak-anak yang soleh semua. Yang mampu tobat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihan. Rabbi zidni dunubi waftahli abwaaba rahmati. Masuk ke dalam masjid, buka pintu, masukkan kaki kanan, bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Minta kepada Allah taubat nasuha, mandi taubat. Di mana mandi taubatnya Pak Ustaz? Di kamar mandi. Air tak hidup Pak Ustaz, di sungai. Sungai mana? Poin yang keempat, sodakoh. Maka sodakoh itu yang menolak mati suhul khatimah. Sodakoh itu yang membuat anak kita soleh solehah. Sodakoh itu yang mengalir sesudah kita mati. Kalau di dompet itu ada 1 juta, 100.000 disedekahkan. Yang tinggal berapa? Berapa tadinya? Kalau di dompet itu ada 1 juta, yang disedekahkan 100.000, yang tinggal berapa? 100.000. 900.000. Mati. Yang dibawa mati berapa? 100.000. Yang dibawa mati 100, yang tinggal 900. Tinggal 900. 900 itu akan diambil istrimu, akan diambil anakmu, akan diambil menantu, diambil cucu. Habis. Yang 100 itu yang akan melapangkan kuburmu. Oleh sebab itu kalau bersedekah jangan 100, masukkan sama kartu ATM-nya ke dompet-dompet. Saya biasanya ceramah di mana-mana ada tim sodako, ada kertas, ada kresek, ada dompet, ada timba, ada ember. Di sampah tidak ada satupun tim. Rupanya orang sampah sedekahnya tidak lagi manual, langsung transfer ke nomor rekening berikut ini. Langsung buka handphone, langsung ada kotak sedekah, ada. Tim yang bawa kotak langsung sisir dari pinggirnya, langsung dari belakang. Soalnya berjalan banyak yang melompat ke dalam sini. Oh, bagi aku. Tapi ini dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatasu. Orang yang bersedekah, sedekahnya itu menolak mati su'ul khatimah. Pagi petang siang dan malam kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqdim alaina bi su'il khatimah. Oleh sebab itu kita ada bisa menolak ini kecuali doa. Doa silahkan mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Kalau kita masuk ke hutan, senjata kita pedang, senjata kita tombak. Tapi di tengah dunia ini apa senjata kita? Senjata kita adalah doa. Kalau tak sanggup berdoa, bersedekah. Kalau tak sanggup bersedekah, berdoa. Dengan lidahmu kau berdoa. Lidahmu tak lagi bisa bergerak dengan sedekah. As-sadaqatu
tudfi'u ghadab Rabbi. Sedekah itu memadamkan murka Allah, memadamkan murka Allah seperti padamnya api yang dipadamkan oleh air. Oleh sebab itu maka daru marbakum bis shadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Ada yang sakit jantung, sakit diabetes, sakit asam urat, sakit kanker otak, sakit macam-macam, maka diobati dengan sedekah. Sholawat penting, sholat penting, tapi akbar penting, sedekah. Bila matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya semua. Yang kaya-kaya putus, yang hebat-hebat putus, pejabat-pejabat putus. Yang tetap mengalir di antaranya hanyalah sedekah. Jadi ya, yang sudah bersedekah alhamdulillah, yang belum bersedekah ada niat tunaikanlah. Yang sudah bolak-balik sampaikan sedekah tak juga mau, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mau bersedekah, mau tidak mati, mau sedekah, mau tidak sakit, mau sedekah, mau tidak, tetap juga kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oh, Ustaz ini marah-marah ini kenapa? Bukan marah, memang begitu setelahnya. Tidak bisa diturunkan. Nanti kalau udah agak tua baru tak suruh. Ada informasinya. Dua-dua Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir, poin yang kelima yang ingin disampaikan Abdul Somad adalah bahwa Islam ini tidak kita tolong, dia akan tetap tinggi. Al-Islamu ya'lu, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian Islam. Kita tinggalkan Islam ini, anak cucu kita mabuk, sakar, zina, LGBT, AIDS, Islam akan tetap tinggi. Kitalah yang akan hancur. Maka kalau kita mau selamat, tidak ada cara lain. Keluarga kita, masyarakat kita, kota kita, Kabupaten Sambas, sebagaimana Sultan Sambas dulu menjaga umat ini, kita ingin pemimpin kita, pemimpin yang adil dan amanah. Amin. Berdoa Bapak Ibu tiap malam baca Yasin. Habis selesai baca Yasin, tawasul dengan surat Yasin. Ya Allah, dengan kemuliaan surat Yasin, berikanlah kami pemimpin yang adil dan amanah, supaya mereka bisa membangun Islamic Center, membuatkan sekolah gratis untuk fakir miskin dan duafa, membuatkan asrama untuk anak-anak yang belajar di Yaman dan di Kairo. Pulang mereka kemari, mereka akan menerangi bumi Sambas. Akan datang LC, MA, tidak hanya sekedar tabligh akbar sekali. Mereka meramaikan masjid dengan kajian-kajian. Dan saya diberikan tahu, disampaikan oleh pemangku adat, tokoh masyarakat kita ada macam-macam zikir dan doa. Ada namanya Maulid Basanji, ada namanya Maulid Burda, ada namanya zikir-zikir. Saya diberikan buku kitab tentang para ulama. Ini kalau kita tidak jaga negeri ini, maka na'udzubillah, kiamat dunia mungkin tidak terjadi, tapi kiamat kampung, kiamat RT, kiamat RW, kiamat desa, kiamat kecamatan akan terjadi. Gara-gara siapa? Gara-gara kita tidak mempedulikan agama Allah. Masjid tegak berdiri, tapi yang memakmurkan masjid juga penting kita bangun. Membangun masjid kata orang susah, membina bangun masjid kata orang payah. Bagaimana membuat cornya, bagaimana menegakkan kubahnya, tapi ada yang lebih susah lagi. Apa dia? Membangun orang-orang yang memakmurkan masjid. Tapi dengan 5 poin yang saya sampaikan ini, insya Allah bukan menceramahi, mengulang kaji, insya Allah membangkitkan lagi semangat masyarakat Sambas. Insya Allah negeri Sambas akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Tala'al badru min saniyatil wajaba syukru mada'alillah ayyuhal mab'u jihda bil
jika suratul Madinah marhaban ya khairana. Oleh sebab itu apapun maulid, lalu kemudian majelis taklim, kajian Maulid Yasin, ramaikan Bapak Ibu, anak-anak kita sekolahkan agama, bangkitkan ekonomi umat, belanja ke warung tetangga, supaya mereka yang kita tempat belanja kawan sahabat saudara itu kalau rezekinya banyak, dia akan berzakat, berwakaf, berinfak, bersedekah, saling tolong menolong. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah yang surga, dia akan menolong kamu. Wa yusabbis aqdamakum. Jaga ketertiban, jaga kebersihan, sampah-sampah bawa semua. Sebagaimana tadi kita datang lapangan ini bersih, maka pulang pun juga mesti bersih. Jangan buang sampah ke sungai. Tunjukkan Islam agama yang suci. At-tahuru syatrul iman. Suci itu bagian dari ajaran Islam. Jaga kesucian, jaga kebersihan, maka insya Allah kita selamat dunia, selamat akhirat. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bi haqqi suratul Fatihah wa bi karamati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antarzuqana imaman adilah, berikanlah Kabupaten Sambas pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. Berikanlah kami orang-orang yang takut kepadamu dan sayang kepada rakyat ya Allah, supaya anak-anak kami bisa mendapatkan pendidikan yang layak, sayang kepada orang tua, berbakti kepada ibu bapa, dan takut kepada Engkau ya Allah. Allahumma hafaz abna'ana wa banatina min kulli su' wa syarr. Jaga anak cucu kami dari segala perbuatan maksiat, jaga mereka dari LGBT, jaga mereka dari virus HIV/AIDS, jaga mereka dari zina, jaga mereka dari narkoba, jaga mereka dari meninggalkan sholat, jaga mereka dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wal walidina, ibu orang tua kami, wal masyayikhina, tuan-tuan guru kami, waliman haramana, semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman, Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surga ya Allah. Wasi'al alahum, lapangkan kubur mereka ya Allah, jadikan kubur mereka lapang sejauh mata memandang. Engkau jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan agama kami, agama anak cucu kami, agama pemimpin kami, agama masyarakat kami, agama TNI Polri kami, agama semua masyarakat kami dalam naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa'afiyatan fil jasad, sehatkan badan kami, yang kena penyakit Covid sehatkan, jauhkan dari Covid ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami. Wa taubatan qabla al-maut, beri taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'da al-maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wa najatan minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal 'afwa 'indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina mutma'inna ya'ti rizquhu min kulli makan, jadikan Sambas
Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan. Jadikan negeri ini aman, damai, jauh dari segala malapetaka dan musibah ya Allah. Allahumma irfa'na al-ghala wal waba wal fasad wal riba wal zina. Selamatkan dari riba, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma qim lana bi husnil khatimah wa la taqim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina intihai ajalina. Jadikan ajar kalam kami ketika ajar kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat aman alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kami dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda kami tergabung dalam Paskas pasukan amal soleh yang akan menghimpun anak-anak muda datang ke masjid, membuat program keumatan, mengumpulkan beras, membagi kepada fakir miskin. Mudahkan urusan anak-anak muda kami ya Allah. Jadikan mereka beramal mengumpulkan beras ini dengan ikhlas tulus karena Engkau ya Allah. Jadikan pula anak-anak kami yang belum bertaubat segera bertaubat ya Allah. Yang masih belum sholat, belum sholatnya, jadikan sholatnya penuh ya Allah. Sebagai orang tua, jadikan kami lepas dari segala pertanyaan nanti di akhirat. Jangan sampai kami masuk neraka hanya karena membiarkan anak kami tidak menutup aurat ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. 9 bulan 10 hari kami dikandungkannya, mengalir darah, tak dapat kami balas budi baiknya. Andai dia masih hidup, lapangkan umurnya, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya ya Allah. Andai sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, jauhkan dari azab kuburmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.